pada kesempatan hari ini, di mana di Jumat Agung pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum itu kita mau sama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, di mana di kesempatan pada hari ini ya Tuhan, kami memperingati Jumat Agung ya Tuhan, di mana ya Tuhan pengorbanan-Mu ya Tuhan untuk setiap kami. Engkau yang telah mati ya Tuhan untuk menghapuskan setiap dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segalanya ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Roh-Mu ya Tuhan yang hadir di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau
Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar yang Kau berikan atas kami. Kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang jamah kami. Roh Kudus berikan hati yang penuh dengan pengertian daripada Tuhan, sehingga kami memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam namamu Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sebelum Miss Novi akan bercerita, kita akan menyaksikan video cerita berikut ini. Silakan. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Kau meninggalkan aku. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43 ya. Dimana tadi anak-anak semua sudah melihat ya bagaimana karya pengorbanan Tuhan begitu besar dalam kehidupan setiap umat manusia. Maka dari itu tema kita pada saat ini adalah bukti pengampunan. Tuhan memberikan karya pengampunannya dengan cara dia rela disalibkan supaya engkau dan saya menerima anugerah penebusan, engkau dan saya diampuni oleh karena Tuhan. Kalau kita lihat di sana ya,
Ada perkataan Tuhan yang luar biasa. Tuhan katakan pada saat dia di kayu salib, dikatakan seperti ini. Yesus berkata di ayat yang ke-34, Lukas 23 ayat yang ke-34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bayangkan, dalam keadaan yang sudah sakit, tersiksa, disalibkan, Tuhan Yesus masih dia berkata untuk memperkatakan pengampunan bagi setiap orang-orang yang menganiaya akan hidupnya, yang berbuat jahat dalam kehidupnya. Nah, hal ini mengajarkan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk kita punya hati yang mau mengampuni, sekalipun kita dibuat salah sama orang lain, sekalipun orang-orang gak suka terhadap kita. Ingat, Tuhan telah memberikan karya pengampunannya, bukti pengampunannya, rela di kayu salib, rela disalibkan, supaya engkau dan saya menerima penebusan yang daripada Tuhan. Ya, yang kita pelajari adalah pengorbanan Yesus itu begitu besar. Ya, bayangkan papa dan mama, ya kalian punya papa dan mama di rumah, ya, dia pun memberikan kasih sayangnya, ya, dengan cara merawat kalian, membesarkan kalian, mendidik kalian. Nah, itu contoh nyata orang tua yang ada di dunia ini yang Tuhan beri dalam kehidupan kalian. Begitu pula Bapa kita di sorga, dia menyayangi kita dengan dia beri anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dia rela mati supaya engkau dan saya menerima pengampunan, menerima penebusan, dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Jadi pengorbanan Tuhan itu membuktikan cintanya Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita semua. Ya seperti tadi contohnya Miss Novi katakan, orang tua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pun cintanya besar. Ya, pada saat kita berada dalam kandungan mama, ya, mama merawat kita dalam kandungan. Saat kita sudah terlahir di dunia ini, mereka pun bersama dengan papa, ya, merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita, sampai nanti kelak kalian menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa dan takut akan Tuhan. Jadi saat ini Miss Novi ingatkan bahwasanya cintanya Tuhan itu terbukti dari karya salibnya Tuhan. Cintanya Tuhan terbukti dari dia menebus dosa bagi setiap kita. Cintanya Tuhan terbukti sekalipun orang-orang gak suka sama Tuhan Yesus saat itu. Sekalipun mereka membuat Yesus disalibkan, tetapi perkataan Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Itu bukti bahwa Tuhan Yesus mengampuni setiap orang yang bersalah sekalipun. Biarlah saat ini setiap kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menyimpan kebencian. Tuhan Yesus tidak pernah menyimpan hal yang jahat sekalipun kepada orang-orang yang mencelakakan hidupnya. Tetapi dia mengampuni dan memberi kasih yang nyata bagi setiap orang yang percaya dan mau hidup di dalam Tuhan. Maka dari itu, biarlah setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih Tuhan yang telah dibuktikan pengampunannya buat kita semua. Selamat Hari Jumat Agung buat kita semua, dan biarlah tetap merenungkan akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Miss Novi ingatkan untuk ayat hafalannya terdapat di dalam Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Miss Novi ulangi sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus telah mengampuni dosa kita, Yesus telah menebus kita, sehingga kita memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat penebusanmu atas kami. Kami percaya di dalam Tuhan, di sanalah terletak penebusan yang kau berikan atas kami. Kuasa penebusanmu yang mengampuni akan setiap kami. Kau buktikan Tuhan dengan kau rela mati, kau rela disalibkan bagi setiap kami. Kami percaya hidup kami Tuhan diajarkan Tuhan untuk memiliki kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan, Engkau bukan sekedar mati, tetapi Engkau pada hari yang ketiga, Engkau akan bangkit. Engkau bangkit, Engkau yang memberi kebangkitan bagi setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah Engkau berikan pengertian yang baru lagi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya, untuk Miss Novi yang sudah menjadi saluran berkat untuk setiap kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar adik-adik ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan, yaitu adalah untuk setiap kalian jangan lupa untuk tetap ikuti ibadah sekolah minggu via streaming YouTube GBI Persada Indah itu setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jadi jangan lupa untuk minggu besok kita akan mengadakan ibadah Paskah. Jadi jangan lupa adik-adik untuk tetap ikuti ibadahnya dimulai dari jam 8 pagi via YouTube ya. Dan untuk fellowship-nya jangan lupa juga untuk minggu depan di hari Kamis jam 5:30 sore itu via Google Meet. Jadi jangan lupa untuk kita sama-sama kembali bergabung di dalam fellowship anak-anak sekolah minggu. Dan bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh sekali untuk setiap kalian mulai menabungkan, menyisihkan uang jajan kalian untuk kalian berikan sebagai bentuk ucapan syukur kalian kepada Tuhan. Ataupun kalian juga bisa melakukan transfer ke nomor rekening BCA 228 277 2711 atas nama GBI Persada Indah. Jadi itu aja yang mau disampaikan pada hari ini. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyikan satu buah lagu dan kita akan berdoa bersama. Dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Tuhan telah menuntun, Tuhan telah menyertai. Kami percaya semua ada dalam anugerah Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai pengorbanan dan penebusan Tuhan yang telah Kau buktikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan, ibadah Jumat Agung yang mengingatkan kami, untuk kami merenungkan betapa cinta-Mu besar atas kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bersama Tuhan, yang hidup dalam kasih Tuhan, sehingga setiap kami boleh memiliki kasih Tuhan yang besar. Kau berkati akan pendidikan mereka, orang tua mereka, masa depan mereka, semuanya diberkati akan Tuhan. Kau berkati akan setiap guru-guru sekolah minggu, berkati akan gereja Tuhan GBI Persada Indah, berkati akan hamba-Mu Ibu Gembala kami dan seluruh isi keluarganya diberkati oleh karena Tuhan. Kami juga membawa bangsa Indonesia, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dibasuh dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga Engkau yang telah menyelamatkan akan bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang menjadikan setiap kami anak-anak pilihan Tuhan yang hidup dalam kasih-Mu yang nyata. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati.